Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan pertemuan kita terkait dengan mata kuliah filsafat dan ilmu logika. Pada kali ini kita membahas tentang materi sumber ilmu pengetahuan. Ya, kita mulai saja ya. Iya Pak, sambil berjalan aja Pak ntar. Berjalan ya. Baik, bicara tentang sumber ilmu pengetahuan ini banyak sekali yang dapat kita jadikan bahan atau kita jadikan referensi terkait dengan sumber ilmu pengetahuan. Namun nanti kita coba kerucutkan jenis-jenis dari sumber ilmu pengetahuan. Sebelum kita bicara tentang ilmu pengetahuan, kita coba pahami dulu tentang apa itu pengetahuan, kemudian bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan apa jenis-jenis pengetahuan. Nah, di sini kita coba berdiskusi santai terkait dengan sumber ilmu pengetahuan. Nah, apa sih pengetahuan itu? Ada yang bisa memberikan gambaran atau wacana awal apa yang Anda bayangkan tentang pengetahuan? Apa itu pengetahuan? Halo? Pengetahuan adalah daya pengenalan serta hasil pengalaman. Hasil penilaian dari pengalaman melalui persepsi tentang apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran, dan kewajiban yang dipelihara dan diteruskan oleh peradaban. Jadi pengetahuan itu adalah yang pertama kali kita definisikan secara sederhana adalah hasil dari pengamatan dan pengalaman panca indera. Yang sederhana adalah panca indera. Ya. Karena dari pengalaman tersebut, ya misalkan kita mengalami kegiatan atau peristiwa pengalaman melihat gerhana matahari. Gitu ya. Pertama kali pengetahuan tentang apa itu gerhana matahari lahir dari pengamatan panca indera kita, ya, yang didapat dan dianggap sebagai fakta. Dan itu dianggap sebuah kebenaran. Maka secara umum bahwa adanya kebenaran dan kepastian atau kesahihan itu didasari oleh pengalaman dan pemahaman. Jadi, manakala sifatnya kita baru melihat sebuah kejadian yang didasari oleh panca indera, itu baru sebatas bicara pengetahuan. Karena sejatinya melihat kebenaran itu berbeda dari panca indera yang lain, dari sudut pandang yang lain. Misalkan tadi kita bicara gerhana matahari, seseorang melihatnya di daerah Pulau Jawa, akan berbeda ketika orang lain melihat itu di titik di Pulau Sulawesi, Makassar. Dan fakta yang didapat dari pengalaman panca indera itu berbeda. Pengetahuannya pun akan berbeda. Ya. Di sini dikatakan secara filosofis bahwa pengetahuan memiliki dua sisi, yaitu sisi statis, berupa apa yang dimiliki, atau sisi dinamis, berupa proses atau aktivitas mengetahui.
Ya, nanti dijelaskan bagaimana sisi statis itu, ciri-cirinya, dan sisi dinamis itu seperti apa. Nah, sisi statis adalah pengetahuan diartikan sebagai hal-hal yang ada dalam kesadaran berupa keyakinan, gagasan, ide, fakta, bayangan, konsep, paham, teori, atau hasil pikiran yang dipandang sebagai hal yang benar. Orang meyakini sesuatu itu dikatakan sisi statis dari sebuah pengetahuan. Pengetahuan dalam pengertian yang statis ini hanya berupa putusan-putusan yang benar dan pasti, kebenaran dan kepastian yang objektif. Katakan tadi, ketika kita bicara gerhana matahari, semua orang yang melihat, baik itu di Pulau Jawa maupun di Pulau Sulawesi, akan mengatakan bahwa memang benar terjadi gerhana matahari. Namun berapa persen gerhana matahari itu menutupi atau menghalangi bumi? Nah, itu kan dari sisi dinamis. Sisi statisnya adalah benar bahwa sebuah paham, teori, atau hasil pikiran yang dipandang sebagai hal yang benar, itu adalah sisi statis dari pengetahuan. Eksistensi atau subjek yang mengetahui dalam hal ini sadar akan hubungannya sendiri dengan objek atau hal-hal kebenaran atau kepastian yang telah diakui keobjektifannya. Sisi statis pengetahuan bahwa segala sesuatu atau besi manakala dipanaskan akan mencair. Gitu. Itu sisi statis pengetahuan bahwa yang namanya katakanlah benda padat manakala dipanaskan akan mencair. Itu sisi statis dari pengetahuan. Ya. Subjek pengetahuan sadar akan hubungannya dengan objek atau objektivitas dengan subjek. Ini kita bicara tentang sisi statis dari pengetahuan. Baik, sampai di sini koneksi saya masih oke ya? Halo? Iya, Pak. Oke, ya. Kemudian bicara tentang sisi dinamis dari sebuah pengetahuan. Sisi dinamis mengandung pengertian bahwa pengetahuan merupakan proses atau aktivitas kehidupan. Ya. Aktivitas kehidupan itu berupa pikiran, perasaan, keyakinan, dan keterampilan yang digunakan secara sadar. Sekali lagi ya, yang digunakan secara sadar. Nah, manakala kita berbicara pengetahuan itu dilakukan atau dilaksanakan tidak dengan sadar, ya dikatakan itu bukan pengetahuan ilmiah. Karena berbicara yang ilmiah dilakukan secara sadar, secara terencana, analitis, dan metode atau hipotesis guna melangkah lebih maju dalam mencapai hal-hal yang baru atau pembuktian baru berupa pikiran, pengetahuan, teori, fakta, dan keterampilan baru. Ya. Jadi ketika bicara sisi dinamis, manakala kita melihat teori-teori komunikasi, teknologi informasi, yang pada awalnya katakanlah teori telekomunikasi itu bisa dihantarkan melalui media kabel. Ya, kita pada saat kita masih anak-anak dulu, telepon itu masih menggunakan kabel. Katakan bahwa yang definisi dari telekomunikasi adalah bagaimana mengkomunikasikan antar satu media atau satu personal ke personal lain melalui media kabel. Kemudian karena pengetahuan itu bersifat dinamis, ya, maka
perkembangan zaman, indikator-indikator yang terjadi sebuah perubahan yang lebih baik mengakibatkan pergerakan, ya, pergerakan yang tadinya kita berkomunikasi melalui kabel, kita sudah mulai melalui ponsel, ya, dengan sel-sel kecil yang hanya bisa mengirimkan pesan-pesan melalui suara. Nah, terus pengetahuan yang merupakan peristiwa yang subjek yang mengetahui dan berkembang sehingga pada saat ini telekomunikasi yang ada di genggaman kita bukan hanya berbicara dapat mengantarkan pesan secara suara, tapi juga sudah bisa mengantarkan pesan secara gambar, ya, video, audio visual. Nah, ini sisi dinamis dari sebuah pengetahuan, ya. Jadi dikatakan bahwa pengetahuan merupakan peristiwa di mana yang subjek yang mengetahui dan objek yang menyatakan diri untuk diketahui berhubungan aktif, ya. Sehingga tersusunlah suatu sistem pemikiran atau pengetahuan baru, ya, dalam kesatuan aktif. Ini menimbulkan sebuah pengetahuan baru, perkembangan baru. Konsekuensinya pengetahuan itu bersifat aktif, subjek-objek, substansi, asidensi, dan seterusnya. Ya. Ini membuat pengetahuan menjadi kompleks. Ya. Pengetahuan memiliki interaksi ke setiap indikator-indikator. Nah, ini dikatakan pengetahuan memiliki sisi dinamis. Nah, bicara tentang pengetahuan, tentunya kita tidak terlepas dari pengalaman kita terhadap menyikapi sebuah kejadian atau sebuah fakta. Ya. Dikatakan pengalaman sadar bahwa pengetahuan merupakan sebuah kegiatan intensional berupa pengalaman sadar. Kenapa harus sadar? Karena untuk mengatakan atau membatasi pengetahuan itu, pada sisi statisnya seperti ajaran konsep atau kebenaran objektif tanpa secara tepat menunjukkan bagaimana eksistensi subjek yang mengetahui dapat sadar akan suatu eksistensi objek tanpa kehadiran eksistensi tersebut dalam dirinya. Jadi, untuk mengetahui apakah pengetahuan ini bisa bertanggungjawabkan pada dasarnya, kita harus sadar. Artinya kenapa? Kita tidak mungkin kita dengan tidur, ya, tidur itu lebih banyak alam bawah sadar, kita mendapatkan pengetahuan. Ya, kecuali nanti disampaikan jenis-jenis pengetahuan, kecuali datangnya wahyu, itu lain gitu. Ya. Dan pengetahuan merupakan kegiatan intensional harus dibedakan dari kegiatan-kegiatan intensional lainnya yang tidak mendapat pertimbangan kritis rasional seperti perasaan, subjektif atau keinginan dan dorongan kehendak. Jadi pengetahuan itu tidak bisa disatukan dengan perasaan. Ya. Dan dianggap di sini perasaan itu tidak memiliki standar yang pasti. Ya. Contoh kita menilai seseorang dengan perasaan itu tidak akan bisa mendapatkan sebuah standar baku yang tepat kalau kita menilai sesuatu dengan perasaan. Maka indikator-indikator dalam menemukan sebuah teori, pemahaman, dan lain sebagainya itu harus didasarkan dengan pengalaman yang ada. Ya. Kemudian sampai di sini ada yang bisa didiskusikan? Enggak, bukan diskusi sih Pak, lebih ini Pak. Tadi saya cek e-learning, absen untuk TM3-nya belum muncul ya Pak? Ya. Untuk TM3, sebentar.
Di saya oh, e-learningnya ya. Iya, Pak. Baik, e-learningnya belum. Saya pikir kehadiran. Baik, belum. Nanti e-learning saya coba susulkan ya. Halo? Oh iya, oke, Pak. Ya, e-learning nanti saya susulkan. Biasanya saya setelah memberikan materi, baru saya lengkapi e-learningnya. Ya. Nah, bicara pengetahuan, di sini kembali lagi kita ke materi, bahwa tadi pengetahuan harus adanya pengalaman sadar, kemudian acuannya terdiri dari subjek yang mengetahui seolah menjadi transparan terhadap dirinya sendiri, subjek pun sadar akan dirinya sendiri, ya, dan demikian hadir bagi dirinya sendiri. Jadi bicara acuan pengetahuan adalah yang pertama bagaimana dia bisa menjawab kebutuhan atau pertanyaan dari diri sendiri. Itu bicara acuannya. Kemudian ya, tingkatan pengetahuan, ya, di sini dikatakan bahwa tingkatan pengetahuan, ya, dari pengetahuan indrawi yang paling dasar menuju yang intelektif. Ya. Intelektif itu lebih kompleks ya, bukan hanya kita bicara pengetahuan yang bisa kita lihat dari panca indera, tetapi juga kita bisa lihat dari pemikiran, kemudian kita bisa dengan bantuan alat. Ya, contoh, saya sering sampaikan bahwa ketika kita hanya bisa melihat matahari, bulan, Mars, kan gitu lah. Itu adalah tingkat pengetahuan indrawi. Namun dengan bantuan teknologi, dengan bantuan pengetahuan kita dari sisi-sisi yang lain, mengakibatkan dan menghasilkan yang namanya teleskop, yang membuat kita jadi lebih mengetahui, bukan hanya sebatas kita mengetahui secara indera, tapi yang tidak kita pahami dari panca indera atau tidak bisa dideteksi oleh panca indera, itu akan menjadikan sumber pengetahuan baru. Kan begitu. Yang tadinya kita hanya bisa melihat matahari, bulan, Mars, kan begitu. Kita sekarang bisa melihat Jupiter sampai ke planet-planet, bahkan ke galaksi-galaksi yang lain. Itu yang dikatakan tadi di atas, ya, pengetahuan bersifat dinamis. Ya, kemudian ini tadi yang ketika kita bicara indrawi, pengetahuan-pengetahuan yang dengan sederhana bisa dideteksi oleh panca indera. Ya. Kemudian ada yang namanya pengetahuan prailmiah dan ilmiah. Pengetahuan prailmiah adalah pengetahuan sehari-hari yang tidak atau belum dapat diolah, belum dapat dikaji, dan belum dapat disusun, serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, bentuk pengetahuan ini merupakan pengetahuan berupa common sense, pandangan umum. Bahwa dikatakan ketika kita ingin minum air, kan gitu ya, ya harus dimasak. Nah, ketika bicara pandangan umum, ya air matang itu yang bisa diminum. Itu dulu. Tapi ketika sekarang kita dengan pengetahuan ilmiah, ya, kita olah, kita kaji, kita susun, maka timbul pengetahuan baru bahwa air yang layak diminum adalah air yang tidak harus dimasak. Air mineral itu tidak dimasak, kan begitu. Disaring atau bahkan disinar dan dengan metode yang lainnya. Gitu. Nah, timbulnya pengetahuan-pengetahuan ilmiah itu berangkat dari prailmiah, kemudian kita uji. Ya. Lalu siapa yang masuk? Ya, Julian Pratama. Ya. Kita uji ya dengan metode-metode, ya, diolah, dikritisi, kemudian disusun, kemudian dipertanggungjawabkan. Ya. Dipertanggungjawabkan itu berdasarkan bisa jadi
berdasarkan keilmuan, dari sisi kesehatan, contohnya kita bicara air kan, dari sisi yang lain halal apa haramnya umpamanya kan seperti itu, atau dari sisi ilmu yang lain, sehingga menghasilkan sebuah informasi baru atau pandangan umum yang baru yang sifatnya ilmiah. Jadi teman-teman bisa membedakan mana pengetahuan yang pra ilmiah atau yang ilmiah. Gitu loh. Contoh beberapa saat yang lalu ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, zamannya heboh seorang anak kecil yang menemukan batu, kan begitu. Kemudian batu itu dicelupkan ke dalam air dan air itu menjadi obat. Ya kalau nggak salah namanya ponari zaman dulu ya. Ada yang ingat? Apa ada yang sudah besar belum itu ya zaman itu ya? Jadi sempat kita bicara, sempat heboh tuh ya anak kecil menyelupkan batu gitu. Itu hanya pandangan ilmiah bahwa batu itu bisa menyembuhkan, tapi belum 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 masuk ke dalam pengetahuan ilmiah karena belum bisa dikaji, disusun, ya kan, diuji, dikritisi kan begitu. Bahkan dipertanggungjawabkan apakah celupan batu itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Gitu. Belum sampai. Ya. Kemudian bicara pengetahuan esensial. Pengetahuan esensial merupakan pengetahuan yang memungkinkan tersingkapnya atau terungkapnya sesuatu. Ya, hal ini berbeda dengan pengetahuan empiris yang hanya membatasi pada indrawi, gitu ya. Tetapi pengetahuan esensial menunjukkan bahwa penangkapan langsung dan gambaran seketika terhadap hakikat atau esensi. Dari esensi konkret mengadakan menjadi penerimaan intuisi dalam diri manusia. Ya, gitu. Nah ini bahwa esensial ini lebih pada kita mempersepsikan penerimaan-penerimaan kebenaran itu tanpa melalui pengalaman, logika yang berpikir. Di contoh tadi saya sampaikan ketika sesuatu barang dipanaskan, dia akan meleleh. Ketika akan meleleh, ya, dia melihat sebuah besi dipanaskan oleh api akan meleleh. Maka tanpa adanya pengalaman yang dia hadapi, dia akan berpikir bahwa besi saja dipanaskan oleh api meleleh. Sekarang kita coba es. Tanpa harus pengalaman kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Esensinya bahwa segala sesuatu yang dipanaskan oleh api pada titik derajat tertentu akan meleleh. Jadi pengetahuan esensial adalah pengetahuan yang kita mencoba mengadakan penerimaan intuisi dalam diri manusia tanpa melalui pengalaman. Hanya berdasarkan pengetahuan esensial. Kalau besi saja dipanaskan meleleh, bagaimana dengan es batu? Ya, itu ekonomi tentang pengetahuan esensial. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan transendental. Adalah pengetahuan yang menunjukkan pada kondisi-kondisi, kategori-kategori, bentuk maupun struktur yang memungkinkan sebuah pengalaman yang sadar. Ya, di sini dikatakan bahwa tokoh yang mempelopori adalah Immanuel Kant sebagai pencetus pengetahuan transendental. Menunjukkan bahwa pengetahuan tentang suatu realitas yang mengatasi pengalaman kita adalah mustahil. Tetapi pengetahuan transendental adalah mungkin. Pengetahuan transendental mengatasi pengetahuan empiris jika ia tidak mengatasi sebuah pengetahuan manusia. Nah, bicara pengetahuan transendental adalah sebuah konsep pengetahuan di mana sebuah realitas itu yang mengatasi pengalaman adalah sebuah kemustahilan. Gitu. Jadi ini bicara tentang bagaimana pemahaman terhadap sebuah situasi atau kondisi atau fakta yang didasari oleh persepsi orang tersebut.
Jadi ini bisa mungkin berbeda-beda dengan pengetahuan orang lain. Nah, sebelum kita bicara tentang jenis-jenis pengetahuan, kita coba pahami tentang apa itu pengetahuan, dari mana saja dimensi pengetahuan, apa itu yang dikatakan pengalaman sadar, yang menjadi acuan dari pengetahuan, kemudian pengetahuan indrawi, intelektif, apa yang kalian kita pahami bersama tentang pengetahuan prailmiah dan ilmiah, pengetahuan esensial dan transendental. Yang berikutnya kita baik sampai di sini ada yang kita diskusikan. Kita lanjut ya. Tadi Pak yang terkait ini transendental. Baik. Dia tuh persamaan atau bedanya dengan metafisika itu apa ya Pak? Apakah ada kaitannya Pak? Nah, bicara pengetahuan transendental ini adalah sebuah pengetahuan yang sifatnya hasil dari persepsi pengalaman dari seseorang yang mungkin bisa berbeda-beda. Contoh ketika kita bicara tentang saya sering sampaikan rasa pedas gitu kan, bagaimana seseorang itu mengkategorikan dan mendefinisikan rasa pedas itu. Setiap orang berbeda-beda gitu, yang memungkinkan sebuah pengalaman yang sadar itu menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Apa dikatakan di sini oleh Immanuel Kant bahwa menunjukkan pengetahuan tentang sebuah realitas yang mengatasi pengalaman kita. Dalam mustahil, tetapi pengetahuan transenden adalah mungkin. Contoh misalkan, ini tidak mungkin nih orang bisa makan cabai satu mangkok dalam satu waktu, gitu kan. Tetapi bagi manusia lain, bagi orang lain juga dianggap itu mustahil. Contoh misalkan kita dikaitkan dengan metafisika, itu kan metafisika bicara sebuah pengetahuan yang tidak semua orang bisa menangkap itu, dan tidak semua orang juga bisa meyakini itu. Gitu. Ya. Dan itu kemungkinan ada ilmu-ilmu yang sampai saat ini belum bisa kita pecahkan bersama. Suatu saat kita bicara metafisika, dengan perkembangan teknologi, semakin besar megapiksel yang ada di kamera umpamanya ya, bisa terlihat itu aktivitas pergerakan, kemudian keberadaan makhluk-makhluk yang dianggap tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Contoh sekarang dengan adanya kamera suhu ya, kita juga bisa melihat suhu tubuh itu bisa dideteksi, yang dengan panca indera tidak bisa diungkap gitu. Ya. Baik. Lagi? Bapak, terima kasih Pak. Nah, ini seperti ini. Ini juga ketika kita mengkomentari gambar tersebut juga akan memiliki pemahaman atau persepsi yang berbeda-beda, tergantung dari pengetahuan dan sudut pandang kita. Gitu. Saya rasa masing-masing kita melihat dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda. Apakah ini dibuat di lautan sampah, atau yang sampah yang berserakan dan sebagainya, dan apakah kedua orang ini antara ayah dan anaknya, atau siapa akan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Yang pertama, ketika kita bicara pengetahuan, kita berbicara tentang pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yang tadi sudah kita ulas sedikit ya, bahwa pengetahuan biasa merupakan pengetahuan
yang di dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense. Ya. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebut warna ini putih karena memang itu warna putih, dan kita bicara warna putih adalah penerimaan panca indera kita. Air itu panas karena memang dipanasi dengan api. Gampang menerima kebenaran itu. Yang pertama kali, yang paling sederhana, bicara pengetahuan itu manakala dikonfirmasi dengan panca indera. Gitu. Ya. Dikatakan makan itu bisa mengganjal, bisa bukan mengganjal ya bahasanya ya. Makan itu bisa mengobati rasa lapar umpamanya gitu ya. Common sense ini diperoleh oleh pengalaman sehari-hari. Dan pengetahuan ini disebut dengan pengalaman prailmiah dan nilai-ilmiah. Tadi ya, kita hanya bisa mengetahui air itu panas karena dipanasi dengan api. Tapi belum bicara matang. Bicara matang, bicara tepat ya. Contoh, kenapa ada iklan ya? Saya bicara iklan ya. Saya nggak bicara merek. Bahwa dikatakan menyeduh kopi itu paling pas di angka suhu airnya 78 derajat. Saya nggak tahu apakah itu penelitian atau tidak, tapi itu menjadi sebuah pengetahuan baru bahwa ternyata menyeduh kopi tidak dengan panas yang berlebih 100 derajat atau 150 derajat. Ternyata yang pas untuk menyeduh kopi itu di angka 78 derajat. Nah, itu pengetahuan. Kemudian ketika kita bicara teknis ya, ada yang minum kopi diseruput, ada yang minum kopi gelasnya dibalik ya, ada ya, pernah lihat ya? Ada yang merokok dikasih kopi. Nah, itu pengetahuan yang dikatakan di sini pengetahuan biasa. Pengetahuan prailmiah. Apakah dengan merokok itu dikasih, rokok kretek umpamanya, ada pernah lihat nggak ya, habis minum kopi gitu ya, ampas kopinya ditaruh di rokok, ada yang pernah lihat nggak itu? Belum ya? Sumatera ada kali ya? Nggak perokok ya? Ya alhamdulillah kalau tidak perokok ya, saya juga tidak perokok, tapi saya pernah melihat kan. Itu membuat katanya rokok itu menjadi lebih nikmat. Itu kan pengetahuan biasa, pengetahuan prailmiah yang tadi dikatakan di awal belum bisa diuji, belum bisa dikritisi apakah itu menjadi indikator pengetahuan bahwa dengan merokok yang diberikan kopi itu lebih nikmat, kandungan nikotinnya lebih meresap kan gitu, atau bisa difilter, atau memaksimalkan manfaat biji kopi dengan cara menyeduh sekian derajat sampai dengan menyajikannya sekian bagaimana itu kan perlu perjalanan panjang untuk mengetahui dan membuka tabir informasi-informasi dalam rangka mencari pengetahuan yang lebih spesifik. Nah, seperti gambar tersebut, ada apa yang bisa kita lihat, apakah yang terjadi. Ini berbeda-beda nih. Ini apakah plastik, apakah di dalam akuarium, ini berbeda-beda. Maka ini dipengaruhi oleh panca indera kita. Gitu loh. Kalau yang matanya sudah minus, umpamanya yang terlihatnya apa, kan gitu loh. Misalkan ini gambar apa, gambar ikan, gambar plastik, gambar apa ya? Itu pun juga akan dipengaruhi dengan tingkat pemahaman. Bagaimana setiap orang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan visualisasi dari pengalaman panca indera. Ada yang biasa saja, ada yang digabungkan dengan pengalaman menjadi dramatisasi kan begitu. Tapi kesemua itu masih dalam
konteks pengetahuan biasa. Kenapa? Imajinasi kita, deskripsi kita yang mendramatis dan sebagainya belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Nah, tadi katakan ini sebuah pengetahuan biasa. Nah, yang kedua kita bicara pengetahuan ilmiah, sains. Ya. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya, lebih menjamin kepastian. Karena apa? Kita dengan metode-metode ilmiah, kita dengan sistematika, dengan teori-teori kita uji semua. Dari pengetahuan yang biasa kita uji. Ya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense yang tadi. Ya. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan diteliti dengan menggunakan berbagai macam metode. Bisa jadi tadi ritual merokok diberikan kopi, manakala ada yang meneliti lebih lanjut tentang korelasi, hubungan atau keterkaitan fungsi atau dampak positif. Kita bicara dampak positif terkait kopi dan tembakau, manakala disatukan bisa menguatkan imunitas tubuh. Contoh lah ya, ini contoh. Ketika sudah diteliti secara cermat, menggunakan metode-metode ilmiah sampai dengan uji sampling dan lain sebagainya, uji klinis dan lain sebagainya, bahwa dikatakan tembakau di Indonesia dengan jenis A umpamanya yang cocok ditanam di daerah A, kan berbeda. Katakanlah tembakau ditanam di daerah di Pulau Jawa akan berbeda di dataran Sumatera. Seperti halnya kopi. Nah, ini manakala kita teliti, dikatakan perpaduan antara tembakau Pulau Jawa lah, misalnya di Jawa tuh apa ya, di daerah Magelang ya, tembakau Magelang, tembakau Borobudur merupakan tembakau yang terbaik manakala digabungkan dengan kopi Toraja, dan begitulah. Nah, ini dengan berbagai macam metode-metode ilmiah menghasilkan temuan bahwa tembakau Borobudur dengan kopi Toraja ini memiliki korelasi yang baik manakala di konsumsi pada saat merokok umpama. Jadikan teori ini seperti itu, dan itu sudah diteliti dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam uji klinis dan sebagainya, itu baru menjadikan sebuah pengetahuan ilmu. Ya, jadi pengetahuan yang sifatnya common sense kemudian dilanjutkan menjadi pengetahuan ilmiah. Ya. Kemudian ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan di dalam benak kita ya. Katakan bahwa bagaimana alam semesta ini terjadi, bukan hanya common sense, maka penelitian terus dilakukan. Bagaimana alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Apakah Tuhan itu ada? Nah, ini tadi bicara pengetahuan yang sifatnya statis dan yang dinamis. Belum tentu teori-teori yang dulu itu kita pegang menjadi teori yang benar. Apakah hakikat dari manusia? Apakah itu manusia? Dan bagaimana kita bisa mengetahui? Dan dari mana pengetahuan saya diperoleh? Dan bagaimana saya tahu bahwa pengetahuan saya itu benar? Nah, ada kaitannya lagi. Ketika saya tahu bahwa pengetahuan itu benar, apakah itu benar untuk saya, berlaku dengan orang lain, kebenaran itu? Apakah kebenaran saya dengan orang lain, belum tentu benar dengan kelompok saya? Apakah kebenaran pengetahuan itu sudah benar menurut saya, teman dan kelompok? Apakah benar menurut
lingkup sosial yang lebih tinggi. Sampai pada akhirnya, apakah kebenaran yang kita anut itu benar menurut saya, lingkungan saya, dan kepercayaan saya, keyakinan saya? Bukan pertanyaan yang harus kita jawab. Maka filsafat itu tidak berhenti. Kita nggak sadar bahwa kita tuh selalu berfilsafat. Kita selalu mencari kebenaran, sekecil apapun. Ya? Nah, kita bicara ke kebenaran pengetahuan filsafat. Ya? Pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, ada spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas, ya, dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, kita bicara ilmu itu kita lebih fokus. Namun filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar. Jadi ketika kita bicara filsafat, kita harus melihat ini. Bukan hanya kita mencari secara detail sebuah kebenaran, namun ketika kita sudah menemukan secara detail hakikat sebuah kebenaran, bisa tidak berlaku secara umum. Kita sudah mengetahui, umpama tadi ya, contoh bicara kopi dengan tembakau, kita sudah melihat itu ada dampak positif ya, tetapi bisa tidak diterima oleh masyarakat, oleh setiap orang. Berlaku universal tidak. Apakah melanggar berbagai macam nilai dan norma? Itu bicara pengetahuan filsafat. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengetahuan agama. Ini menarik bahwa pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusan-utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, ya, dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, ya, tentang cara perhubungan dengan Tuhan, ya, hablum minallah, ya, hablum minallah. Kemudian cara hubungan dengan manusia, hablum minallah. Pengetahuan yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu tentang keyakinan, keimanan, dan syariat atau implementasi dari keyakinan. Pengetahuan ini sifat kebenaran adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Maka di awal sudah pertemuan pertama kali saya sampaikan bahwa ketika kita bicara pengetahuan agama, kita tidak bisa sambungkan dengan beberapa pengetahuan baik dari pengetahuan biasa, ilmiah, filsafat. Berbeda jali. Bicara agama adalah bicara sesuatu yang mutlak, wajib. Contohnya ketika kita bicara muslim, saya muslim, ya kita harus terima bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun iman ada 6. Seperti halnya manakala kita bicara falsafah negara, kita harus terima Pancasila. Apapun bentuk. Kalau konteksnya secara agama, rukun iman, rukun Islam, konteksnya secara kenegaraan, ya kita bicara Pancasila. Janganlah kita kotak-katik lagi. Apalagi kita bicara tentang keyakinan. Kenapa sih kok harus mengucap 2 kalimat syahadat dulu? Gitu loh. Kita mau meneliti nih, kenapa kok pertama harus 2 kalimat syahadat? Kenapa kok sebagai seorang muslim kok harus melaksanakan sholat?
Nah, itu banyak sekali nanti anggapan-anggapan yang terjadi. Nah, itu tidak mungkin selesai karena pasti akan menimbulkan sebuah gesekan. Maka pengetahuan agama itu diyakini mutlak gitu. Dan pasti benar. Karena pasti benar dan mutlak yang diyakini oleh para pemeluknya. Nah, kita ya, saya pemeluk agama Islam, saya meyakini bahwa ajaran Islam baik hablum minallah, hubungan tentang Tuhan, dan hablum minannas, itu yang saya pegang. Gitu. Baik, ada beberapa tanggapan sampai di sini. Iya Pak, itu Pak. Ini kan tadi di sebelumnya Bapak kayak di PPT ada kayak beberapa list pertanyaan tuh Pak, yang menurut saya itu menarik semua untuk dijawab. Tapi satu pertanyaan yang berkaitan dengan slide terakhir, yang apakah Tuhan itu ada, seandainya Bapak mendapatkan pertanyaan tersebut. Nah, cara Bapak untuk menjawab hal itu gimana Pak? Nggak harus meyakinkan orang yang bertanya itu, tapi supaya gimana diterima aja gitu bahwa pendapat itu make sense, masuk akal, ya masuk akal gitu loh Pak. Apakah Tuhan itu ada gitu? Kalau Bapak bisa untuk menjawab. Sebelum saya bicara Tuhan itu ada, karena bicara Tuhan itu ada atau tidak kan bicara keyakinan ya. Dan bicara keyakinan itu sebetulnya sudah dijelaskan di sini, pengetahuan agama adalah mutlak. Contoh, saya belum bicara keyakinan. Itu setiap orang pasti memiliki tingkat keyakinan yang berbeda-beda. Tapi yang kita sadari bahwa bicara perasaan, Wahyu. Ini yang nanya Wahyu ya? Iya Pak Wahyu Pak. Contoh Wahyu. Misalkan Anda bertemu dengan lawan jenis. Begitu. Ketika bertemu dengan lawan jenis yang menurut Anda, menurut Wahyu cantik, nyaman, dan lain sebagainya. Dan ketika Wahyu ketemu itu ada rasa berdebar, ada rasa senang. Ya kan? Sekarang itu saya tanya, apakah cinta itu ada atau bisa dilihat oleh orang lain? Kalau saya yang terjawab berarti ini sih abstrak sih, kayak nggak bisa dirasakan. Jadi kayak hanya pengalaman yang bisa dirasakan. Pengalaman apa ya? Pengalaman indrawi, enggak indrawi. Bukan indra, pengalaman yang kita rasa tadi dikatakan intelektual kan begitu. Tidak bisa dilihat oleh panca indera. Contoh, keyakinan dengan Tuhan itu akan berbeda ketika kita hanya memeluk sebuah keyakinan agama berdasarkan keturunan. Tetapi berbeda dengan seseorang yang dia bisa memahami bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Cara ibadahnya berbeda. Tadi dikatakan Tuhan itu ada atau tidak, tergantung, menurut saya, tergantung bagaimana orang itu bisa merasakan kehadirannya. Itu seperti kita merasakan getaran cinta. Walaupun kita sudah dijodohin, dibuat ambience atau atmosfer kita bagus, dibikin candlelight dinner dan lain sebagainya, tetapi getaran cinta itu tidak ada, ya biasa aja. Gitu kan. Bisa-bisa ghosting, nanti hilang gitu aja kan gitu. Kan bicara keberadaan Tuhan, itu setiap manusia memiliki tingkat keimanan yang berbeda-beda. Saya katakan di pertemuan yang lalu, yang paling tinggi adalah iman. Maka dalam setiap kegiatan aktivitas kita, ya kalau hanya sekedar, misalnya nih, kalian kuliah, kalau hanya sebatas ingin cari pengetahuan, ya datang secara aktivitas kuliah, menyelesaikan perkuliahan, selesai.
Tapi manakala sudah tingkatan yang paling tinggi, yo saya kuliah ini dalam rangka saya menuntut ilmu. Saya belajar dalam rangka saya menjadi anak yang soleh. Ketika orang tua saya membiayai saya harus tekun. Pada satu titik bahwa saya kuliah adalah mencari ridho Tuhan. Itu akan berbeda tuh. Ketika kuliahnya sekedar mencari pengetahuan, sampai kuliah itu mensinkronisasikan, membahagiakan orang tua, membangun masa depan, dan mencari amal kebaikan, akan berbeda. Manakala kita kuliah atau belajar dalam rangka mencari ridho Tuhan dan sebagai anak yang soleh, pengabdian anak yang soleh terhadap orang tua, tidak mungkin dia hanya kuliah datang duduk menggugurkan kewajiban selesai. Maka setiap rasa itu berbeda-beda. Kehadiran Tuhan itu berbeda-beda. Maka ketika Wahyu dikatakan, apakah tadi ya bicara Tuhan itu ada, kembali lagi kita yang bisa menjawab, dan setiap orang beda-beda. Balik ke pengalaman religius masing-masing orang berarti ya Pak? Betul. Gitu. Ya, pengalaman religius ini tidak bisa disamaratakan. Sebab pengalaman indrawi aja belum tentu sama rata. Gitu, ya. Seperti hal rasa pedas tadi itu pengalaman indrawi. Gitu. Ada yang sama rata. Bagi pengalaman yang sifatnya non-indrawi. Baik, Wahyu, ada lagi? Iya Pak, udah. Nah, cukup ya. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di hari Kamis tanggal 18 ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya. Baik, nanti ini 34 orang berarti jumlah ada 38, dan tidak hari 4 orang. Siapa ini? Saya tutup dulu, kemudian saya absen ya. Halo? Iya Pak. Pak. Baik, saya tutup dulu perkuliahan kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan nilai manfaat ya, dan juga menjadi salah satu nilai ibadah kita ya, anggap nilai ibadah. Dan juga saya berpesan ke depan mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berupaya agar mendapatkan kesehatan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan ya. Terima kasih, mohon maaf manakala dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.